Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Oke, karena banyak teman-teman subscriber yang bertanya tentang aplikasi EasyCash. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang resiko gagal bayar di aplikasi EasyCash. Di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi EasyCash yang sudah gagal bayar sampai sekarang tidak dibayar sama sekali. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang resiko gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi EasyCash seperti apa, kalian tonton video ini sampai selesai agar yang saat ini telat bayar di EasyCash tidak terlalu takut ataupun panik. Karena di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman gagal bayar di aplikasi EasyCash. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung channel Markas Pinjol. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, untuk aplikasi EasyCash sudah saya buka di sini. Tampilan awal seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman langsung disuguhi dengan tagihan 19.140.000. Jadi tagihannya lumayan besar. Ya mungkin jarang kalau teman-teman subscriber saat ini telat bayar sampai 19 juta, nggak ada. Ya mungkin di bawah. Nah, buat teman-teman, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian gagal bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi seperti apa resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi EasyCash. Oke. Nah, di sini teman-teman, keterlambatan ini teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat di bagian atas pojok kanan telat 582 hari. Jadi kalian hitung berapa, ini sudah hampir berapa ini? Hampir 2 tahun ya. Nggak sampai 2 tahun. Intinya ini sudah gagal bayar. Kalau 5 bulan aja sudah gagal bayar. Kalau ini hampir 2 tahun ya sudah gagal bayar, memang tidak dibayar kan? Seperti itu ya. Oke, untuk pinjaman awal sebenarnya ini bukan 19 juta teman-teman ya. Untuk pinjaman awal. Untuk aplikasi ini, buat teman-teman yang penasaran, kalau kalian pengen lihat dari awal, kalian bisa cek video saya ya. Karena setiap aplikasi yang saya bikin konten itu ada, mulai dari telat 1 minggu, 2 minggu, selalu saya update terus ya. Kurang lebih 1 minggu saya update lagi, 3 minggu saya update lagi, dan seterusnya. Dan sampai sekarang saya update lagi nih. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran berapa sih pinjaman awal ini, kok sampai jadi 19 juta, kalian cek lah ya. Oke, seperti itu ya. Jadi seingat saya ini untuk pinjaman ya, kalau nggak salah ya, itu seingat saya karena sudah lama ini. Sekitar 14 juta atau 12 juta lah. Kurang lebih seperti itulah. Pokoknya kalau teman-teman masih kurang yakin, kalian bisa cek di video saya ya. Untuk tagihan awal lah, seperti itu ya. Dan karena keterlambatan mencapai 19 juta. Oke, di sini untuk aplikasi EasyCash ini ada 1, 2, 3, 4, 5 cicilan. 5 cicilan ini sudah gagal semua lah ya, karena sudah 2 tahun. Cicilan yang pertama 4.976.000, yang kedua 4 juta, yang ketiga 3 juta, hampir 4 juta, yang keempat 3 juta, yang kelima 2 juta, hampir 3 juta. Jadi totalnya 19 juta sekian-sekian. Oke, buat teman-teman yang penasaran seperti apa bang, aplikasi EasyCash apakah sebar data kalau kita telat bayar? Sebenarnya nggak ada sih. Sebar data nggak ada. Ya, ini tagihan besar loh teman-teman, nggak ada sebar data. Meskipun kecil nggak ada. Karena setiap aplikasi itu nggak sembarangan main sebar data, nggak. Cuman teman-teman ketakutan karena kalian punya tagihan yang telat bayar. Jadi pemikiran kalian saja yang ketakutan ya. Bahkan diiringi dengan penagihan dari pihak pinjol. Ya biasanya telat bayar dari pihak penagih itu kalau kalian sudah lewat 2 hari atau 3 hari, bahkan 1 minggu, biasanya memang ada semacam teror. Ya contohnya kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa
kami perluas cara penagihan. Nah, seperti itu kalian sudah berpikirnya macam-macam. Sebenarnya nggak ada. Bahkan ada juga dari pihak penagih biasanya kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar. Nah, seperti itu ya, cara-cara penagihan seperti itu. Memang pinjol cara penagihannya seperti itu. Memang nakut-nakuti gitu loh. Agar apa? Agar mental kalian itu down. Seperti itu. Ya. Makanya saya sering bikin konten. Resiko gagal bayar itu diteror. Nah, apa yang harus kalian lakukan misalkan kalian sering diteror? Ya kalian harus ya kuat mental gitu loh. Mental kalian harus kuat gitu loh. Belajar kuat mental. Jangan kalian langsung main takut. Pokoknya takut-takut ya nggak ada selesainya kalau takut-takut terus kan. Intinya kalian nggak ada dana, diteror. Ya kalian siaplah hadapi. Sebenarnya kalau gagal bayar pinjaman online itu sebenarnya ya buat pengalaman kalian. Belajar kuat mental untuk kedepannya. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih diancam sebar data itu nakut-nakuti, geretak aja. Nggak bakalan terjadi. Ya. Semua pinjol itu memang seperti itu. Intinya kalian biar panik akhirnya mencari dana talangan, mencari apa, kemudian jual barang kayak apa. Intinya seperti itu. Semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti, itulah pinjol. Makanya saya gagal bayar di pinjaman online, memang saya nggak pernah takut. Memang siap menghadapi apapun resikonya. Ternyata kalau saya berani nggak ada sebar data, nggak ada. Gitu loh. Menghubungi di luar kondar bahkan nggak ada. Tapi banyak sebagian dari teman-teman yang telat bayar, gagal bayar, kemudian dihubungi di luar kondar. Itu banyak. Tapi kalau dari saya wajar. Kalau kalian memang nggak bayar. Mungkin kalau ada menghubungi di luar kondar, mungkin minimal 5 atau 10. Nggak sampai ke seluruh kontak. Itu resiko gitu loh teman-teman. Jadi resiko gagal bayar seperti itu. Masalah sebar data ke seluruh kontak gak bakalan terjadi. Ke sosial media enggak. Cuman itu geretak kalian agar kalian segera melunasi tagihan tersebut. Intinya seperti itu. Nah kemudian untuk aplikasi ini apakah sebar data? Enggak. Menghubungi di luar kondar? Enggak. Cuman dulu pernah telat 2 bulan. Waktu 2 bulan itu ada, bukan DC sih ya. Bukan DC teman-teman. Itu ada orang yang kirim surat ke rumah. 1 kali, setelah itu nggak ada lagi, cuman surat ya tagihan, bukan DC lapangan, bukan loh, saya nggak bicara DC, nggak ada DC-nya. Nah setelah itu sampai sekarang nggak ada lagi, cuman kirim surat langsung ke rumah, ya ngasih surat langsung dia tinggal gitu loh. Bukan DC yang ya biasanya nagih-nagih hutang, nggak, itu kirim surat. Nah setelah itu nggak ada lagi sampai sekarang, itu waktu telat 2 bulan, ya. Bahkan suratnya kalau nggak salah saya bikin konten dah. Makanya teman-teman cek aja lah di video-video saya itu. Jadi nggak ada. DC lapangan nggak ada teman-teman. Sekarang apakah ada bang di tahun 2024? Enggak ada. Kenapa abang kok tahu? Misalkan teman-teman bertanya. Banyak subscriber saya yang gagal bayar itu daerah Jawa Barat ya. Intinya saya bilang Jawa Barat itu soalnya daerah Jabotabek kan di situ. Yang paling rawan DC. Itu nggak ada yang didatangi. Subscriber saya yang sudah gabung di saya, dia WA ke saya langsung, nggak ada. Cuman ya pertanyaan aja, bang ini bener nggak mau datang? Ya kalau telat bayar dipastikan teman-teman dapat WA DC hari ini mau datang. Itu kan yang bikin kalian panik. Tim kolektor hari ini mau jemput dana ke rumah ataupun ke tempat kerja. Itu yang teman-teman panik. Nggak bakalan misalkan kalian dapat WA seperti itu nggak bakalan datang ya, karena semua teman-teman yang telat bayar itu dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya sampai sekarang ini contoh ini ya, ini tagihan 19 juta sampai sekarang nggak datang-datang gitu. Jadi intinya gimana bang? Aman, cuman resikonya ya diteror. Ya mungkin kalau aplikasi seperti ini kayak EasyCash mungkin BI checking itu aja sih, mungkin loh, saya nggak pernah cek ya kalau BI checking. Itu aja. Kalau masalah DC aman teman-teman. Misalkan aplikasi EasyCash ini ada DC-nya, misalkan salah satu subscriber saya yang sudah sering sharing lah istilahnya sama saya didatangi DC, pasti saya infokan buat kalian. Daerah sini didatangi subscriber saya. Nah seperti itu. Tapi sejauh ini nggak ada gitu loh. Misalkan ada, nanti saya infokan. Nah, untuk sekarang gimana bang? Masih aman. Kalau nggak aman pasti saya bikin konten. Makanya buat teman-teman jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Jadi resikonya seperti itu aja sih teman-teman. Ini tagihan besar loh. Sampai sekarang aman. Oke?
Kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi EasyCash. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.